Itu sah perjanjian, jelas itu. Kalau saya tadi mau memperpanjang, takutnya tambah lebar. Apa itu? Kan ahli mengatakan ada prestasi, ada wan prestasi. Prestasi saya bersahabat, bukan harus bermusuh. Profesional lah Pak Sigit. Orang ngomong apa ketawa-ketawa. Nggak bisa gerak gue. Aku nahan diri nih, udah kamu mundur aja. Udah beda. Udah kamu diam. Dia dorong. Dia maju kau udah. Dia main tangan. Saya nahan diri aja saya sama kalian nih. Karena aku penggugat aja nih kamu nahan diri ya. Udah. Saya berbaik-baik. Beda udah. Biasa berdebat, tapi jangan main kasar. Harus diajar. Biar saya sebelum berangkat. Iya, silakan ya. Ini ketua timnya ya, kasih. Oke. Bentar bang. Mundur. Kamu kembali, Bre. Kembali. Baik, kita mulai ya. Terima kasih. Sebentar. Aku udah nggak sabar nih. Ya. Jam siang ya 12.00. Bugi. Udah. Ntar Pak apa ini? Lumayan. Saya akan mengklarifikasi ada 4 item. Ini yang berkaitan dengan sidang minggu lalu. Karena ada yang viral sepertinya kita menjadi konyol. Ya, ini akan saya klarifikasi ada 4 dan akan mengedukasi secara hukum biar paham orang-orang yang menyatakan saksi yang tidak boleh dihadirkan. Yang pertama, saksi pertama adalah jelas. Kenapa pertanyaan melebar-lebar? Rekan kami sudah bertanya, apakah saudara menyaksikan penandatanganan antara Dr. Ran dengan Richard Lee? Ada, clear, titik. Itu yang urgent. Ya. Yang kedua, ini baru saya akan memberikan edukasi. Ya, kami paham tentang saksi yang tidak boleh dihadirkan sesuai dengan pasal 145 HIR, Herzen Inlands Reglement. Kita sangat paham. 1, garis lurus sedarah. Yang kedua, suami dan istri bahkan walaupun sudah bercerai. Ketiga, anak yang di bawah umur. Keempat, orang gila. Kami tahu itu. Tetapi tolong suruh baca baik-baik di 145 HIR. Saksi tersebut boleh diajukan. Bisa saya kasih tahu ya, biar nanti belajar. Boleh dihadirkan dengan catatan saksi tersebut adalah hak prerogatif hakim dan tidak disumpah. Ingat, tidak disumpah. Karena dia tidak memiliki nilai kesaksiannya itu. Lalu kita berbicara keuntungan. Ada keuntungan bagi kami sebagai penggugat. Pertama, agar para yang hadir mengetahui bahwasanya ada kesaksian yang membenarkan itu. Yang kedua, rekan-rekan wartawan juga tahu bahwasanya boleh dihadirkan. Itu mesti diingat. Mutlak. Itu 145 HIR. Ya. Nah, berikutnya, kami tidak berintuisi, berkali-kali saya bilang, berhalusinasi, tidak ada. Kita berbicara fakta hukum. Kita berbicara fakta hukum. Kenapa berbicara tentang pajak? Apa kaitan pajak dengan gugatan sepihak? Yang pemutusan sepihak tidak ada. Dinas pajak tidak menggugat. Menteri Keuangan tidak menggugat. Kenapa berbicara tentang pajak, saudara? Jadi tolong makanya belajarlah bertanya kepada substantif. Ya, kartu nama. Kalau mau menyamakan, tempah kartu nama supaya jelas. Oke,
Yang paling mutlak tadi adalah tentang apakah boleh atau tidak. Saya jelaskan, boleh, tapi tidak disumpah, karena itu adalah hak prerogatif hakim. Terima kasih. Oke, Mugi, antar Mugi ya. Oh. Silakan, sekretaris. Oke ya. Catatan saya dalam persidangan kali ini tadi memang ada sedikit keributan, tapi sebenarnya menurut kami sebagai kuasa hukum itu merupakan suatu ketidakprofesionalan dari kuasa hukum tergugat, di mana logika sesat ya. Sebenarnya untuk persidangan kode etik, pengadilan pajak dan pihak yang ditarik dalam gugatan itu adalah wewenang daripada penggugat, sehingga apabila menyasar masalah pajak, masalah kode etik itu ada tempatnya, bukan pada persidangan perdata. Dan mengenai klinik ataupun firma itu dalam Pak Rusdi, diantar sama siapa? Pergi, Mat. dalam KUH Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu sudah diatur. Namun dalam hal ini penggugat tidak menarik pihak tersebut, apakah itu klinik, apakah itu firma, itu tidak dipermasalahkan sama penggugat. Namun itu ditanyakan berulang kali oleh kuasa hukum tergugat. Dan sudah dijelaskan dalam pasal 1320 tadi, itu merupakan cakap yang dimaksud sebagai subjek orang yang melakukannya. Jadi kesesatan berpikir, kesesatan logika hukum daripada kuasa hukum tergugat tadi sangat kami sayangkan, sehingga itulah yang membuat agak ada sedikit perdebatan yang menurut kami tidak perlu ya, sebagai pengacara profesional yang sudah berkali-kali sidang dan seperti baru belajar bersidang menurut kami. Jadi ya kami mohon maaf apabila kepada majelis hakim juga apabila memang tadi sedikit ada kekacauan, tapi kami menganggap hal tersebut tidak perlu terjadi. Kenapa harus terjadi itu? Karena logika dan ketidakprofesional daripada kuasa hukum tergugat. Baik, saya tambahkan ya. Saya menyoroti fokus kepada materi ya, materi fakta-fakta yang terkait dalam persidangan. Satu, dari saksi yang kami hadirkan tadi, saksi fakta jelas menyatakan bahwa perjanjian tersebut ditandatangani di Pekanbaru dan beliau ada di tempat itu duduk dalam jarak 3 meter. Dan yang perlu lagi diketahui, itu di Pekanbaru dan tangannya adalah atas kehendak dan keinginan yang sangat besar daripada tergugat, yang dimana karena sangat urgent sekali perkara ini harus diselesaikan, makanya tergugat Dr. D sampai menyusul klien kami sebagai penggugat dokteran yang berada pada saat itu melakukan tugas-tugasnya di Pekanbaru. Itu penting ya. Dan dalam hal itu jelas terbukti, terungkap tadi daripada saksi fakta kami bahwa dalam perjanjian itu ada disepakati tentang jasa. 15 juta apabila memberikan apis di dalam kota dan akan dibayarkan setiap memberikan apis. Dan juga ada juga sepakati pembayaran 30 juta apabila penggugat klien kami ini melakukan pelayanan memberikan apis-apis di luar kota. Dan yang terpenting juga seperti yang saksi-saksi yang sebelumnya yang kami hadirkan, 50 juta akan dibayarkan dan itu disepakati per tanggal 5. Dan beliau pun mengetahui bahwa berakhirnya ini perjanjian adalah karena diputus secara sepihak. Nah ini saya kaitkan terhadap dengan keterangan ahli, bahwa jelas tadi juga ahli mengatakan dan sesuai dengan pasal 1338 yang menyatakan bahwa perjanjian itu tidak bisa dibatalkan sepihak. Dan jelas untuk menguatkan gugatan Dr. Rangkelen kami ini adalah bahwa perjanjian ini, bahwa gugatan ini adalah apabila dibatalkan secara sepihak itu jelas menjadi perbuatan melawan hukum itu. Jadi sesuai dengan keterangan ahli bahwa gugatan kami ini sudah pas dilakukan sebagai perbuatan melawan hukum, bukan prestasi. Itu yang perlu. Nanti silakan majelis hakim, saya pikir tadi panitia sudah jelas mencatat, kita pun mencatat, biar nanti majelis hakim yang menimbang. Dan cukup banyak tadi fakta-fakta dan juga keterangan ahli yang sangat menguatkan terhadap gugatan yang kami gugat ini. Terima kasih, itu dari saya.
Ini selanjutkan ke prinsipal. Saya tambahkan sedikit. Saya minta kepada seluruh pengacara pihak, mohonlah kita belajar profesional. Jangan menantang dengan mata tajam seolah memancing-mancing emosi. Boleh kita berperkara, di luar perkara kita bersahabat loh. Karena profesi ini bukan harus di sini saja, bukan harus ini aja perkara. Suatu saat kita bisa duduk sama dalam satu perkara yang sama. Jadi jangan memancing emosi. Satu, yang kedua, dia tidak pernah masuk pada substansi gugatan, selalu melenceng-melenceng. Seperti tadi, ahli pun diuji-ujinya. Dia tidak bertanya, dia menguji pertanyaan ahli itu dan tidak masuk pada substansi. Kenapa dia belum pernah masuk dalam substansi gugatan? Kita nggak tahu, malah melenceng-melenceng kemana-mana. Apakah karena dia jelas bahwa perbuatan melawan hukum itu sudah nyata dan jelas, makanya tidak masuk pada substansi, dilencengkan kemana-mana supaya ini melebar dan memancing-mancing sampai hakim pun terpancing emosi. Tapi alhamdulillah ada hikmahnya, hakim tetap cepat introspeksi diri, karena kita manusia tidak luput dari sebuah emosi dan kesilapan. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi saya minta tolong jangan ditantang, biarkanlah orang berbicara, dia bicara kita hargai. Jadi belajar, kita semua belajar untuk profesional dan saling menghargai dalam sebuah etika dan moral. Terima kasih. Silakan Bung Leo. Baik, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang komitmen. Ada Pak Rihat, ada Bung Binto, Bung Leo, kemudian Bung Rusdi, Bu Eli Daneti terutama, ada Bung Donald. Saya ini masih ngantuk. Dengan Bu Ida dari satu pesawat. Saya ini insya Allah alhamdulillah 1 minggu itu saya di Jakarta itu 1 malam. Besok udah terbang lagi gitu. Jadi saya itu sidang di mana-mana. Kepala daerah, pengusaha. Jadi bukan apa-apa ya. Mereka bukan malah mempertahankan argumentasi hukum mereka untuk membela secara administratif atau perdata kliennya, tapi merembet kemana-mana. Ijazah saya, benar kan ditanya kemarin, yang laminating lah, itu ada di sini saya lihat. Jadi mereka nih gayanya macam-macam, ada yang gaya bencong, ada yang gaya sok hebat. Nah ini Bung Leo kita ini punya ormas, jangan bolak-balik dipancing nanti ribut, ya. Jadi yang kedua, cara bertanyanya menyudutkan dan nampak bahwa mereka itu kewalahan. Nah, jadi ahli tadi menjelaskan, saya hanya simpulkan saja. Pertama, apakah sah perjanjian? Sah atau tidak perjanjian Razman dengan Richard Lee? Jawabnya sah. Yang kedua, apakah cakap Razman dengan Richard Lee? Jawabnya cakap. Yang ketiga, apakah ini firma atau tidak firma? Athena atau bukan Athena? Itu sah perjanjian. Jelas itu. Kalau saya tadi mau memperpanjang, takutnya tambah lebar. Apa itu? Kan ahli mengatakan ada prestasi, ada wan prestasi. Prestasi saya sudah beri bantuan hukum. Dia ditahan, dia ditangkap 2 kali saya lepaskan. Di luar itu di Polda Sumsel saya bantu dia. Di luar itu di Surabaya saya bantu dia. Dia mau mencoba menghindar bahwa Richard bukan pemilik Athena. Saya tanya kalian, terus Athena yang punya siapa? Kalau itu bukan Athena atas nama Richard, berarti dia keterangan palsu dan berbohong kepada saya. Kita proses hukum itu pidana. Kemudian apa bukti dia membayar kewajiban dari prestasi saya? Dia bayar tiap bulan. Ini kan fakta. Kenapa mesti menghindar kemana-mana? Kok tanya firma saya legal atau tidak legal? Nanya pajak saya, nanya kartu nama saya. Ya kau buat aja kartu nama kau. Mungkin yang kau bela itu baru tukang curi ayam. Saya ini memang pengacara yang punya branding di negara ini. Jangan begitu. Nah, kemudian yang terakhir, apakah pemutusan kontrak ini
melawan hukum atau tidak. Dari situ jelas perbuatan melawan hukum. Kenapa? Karena sudah ada prestasi saya. Berikutnya, apakah sudah ada mediasi antara kami? Upaya sebelum dimediasi di sini ada, tapi dia dengan pura-pura membuat WA ke saya. Mulai hari ini saudara tidak boleh lagi. Yang kedua, dia pura-pura suruh saya review yang itu. Yang lalu apa yang saya lakukan? Jadi dia bermaksud menghilangkan prestasi saya, tapi dengan membuat minta review baru. Sementara ketika dia saya bebaskan, ditangguhkan, dia mengatakan bukan saya. Jadi dia yang mengatakan bukan prestasi saya itu. Sementara kalian semua tahu bahwa dia ditangguhkan 2 kali, prestasi saya. Begitu. Kok dia mengatakan tidak dengan mengatakan ada orang lain yang masuk ke Kapolda yang menangguhkan dia. Dan saya tanya, siapa itu? Sampai sekarang tidak terjawab. Tapi untuk memastikan prestasi saya tersebut, saya datang ke Kapolda Metro Jaya, bertemu dengan Pak Fadil Imran langsung, dan Pak Fadil Imran mengatakan bahwa surat penangguhan permohonan dari abang lah yang mendasari saya menangguhkan. Itulah prestasi saya. Jadi sudah terjawab itu. Nah, yang terakhir, tidak usahlah mereka banyak cerita kiri kanan. Sudah Richard, siap-siap saja kau bayar. Oke, cukup ya terkasus yang itu. Kalau yang lain berbubar di tim saya. Yang tentang Denis apa nih mau ditanya sekarang biar saya jawab. Clear yang itu ya? Oke, terus apa nih? Yang lain? Yuk, masih soal Denis bang, seperti apa bang panggilan? Denis sudah dipanggil mediasi. Tidak datang Rabu yang lalu. Saya datang ke sana jam 3 sampai jam 5 saya tunggui, tidak datang. Artinya Denis pengecut. Kemudian uang saya belum diganti Bang Rasman 20 juta. Ya, apa urusannya mas saya minta sama Hotman lah. Ya 20 juta banyak kali. Ya Allah, Allah yang maha kaya, Allah yang rezeki. Berarti kau nggak punya duit. Ya kemarin kalau mau minta duit sama saya, datang ketemu saya baik-baik, biar saya beliin tiketnya. Datanglah, tapi kalau 20 juta untuk apa dia sama saya? Mau bisnis kelas? Ya kalau kau mau bisnis kelas jangan minta sama saya. Saya kasih tiket bisa, tiket boleh. Saya kasih tiket apa? Pelni. Ya kau naik kapal laut, saya kasih nanti. Hotel Melati. Ya pergilah, saya kasih. Tapi bukan itu, kau udah takut. Dan data kau semakin banyak untuk menjerat kau secara hukum. 2, Farhad Abbas sudah dilengkapi keterangan saya. Saksi sudah minggu ini dipanggil untuk dimintai keterangan. Richard sudah dipanggil, Denis sudah dipanggil, Samsul sudah dipanggil, Farhad minggu ini. Dan mereka belum datang kecuali Denis. Itu ya. Jadi itu yang dari saya. Evi Susanti on proses. Sedangkan laporan mereka semua sudah ditarik ke Bareskrim Mabes Polri karena satu pokok perkara. Jangan bilang saya hebat, saya tidak hebat. Saya hanya minta tolong dan dikabulkan. Selesai. Oke? Bang, ini ada terakhir yang ngaku-ngaku bela Luna itu bang. Kok ngaku-ngaku? Memang bela Luna lah itu. Jangan ngaku-ngaku. Iya. Bela Luna saya terima kasih. Karena memang Bela Luna tahu saya kuliah. Saya ujian disertasi doktor, Bela Luna ada di samping saya. Istri saya yang pertama Nur Eli Herini Rambi ada di samping saya. Anak saya yang dokter 2 ada di samping saya. Dan 1 putri saya. Waktu itu mereka belum dokter. Bela ada di situ. Dan saya juga di Ibnu Khaldun, Bela juga tahu. Jadi bagaimana saya bolak-balik ke kampus itu, Bela tahu. Udah walaupun saya sudah lulus. Jadi saya terima kasih. Pertama, Bela sudah berhijab. Yang kedua, dia ngomong, saya sekarang nggak mikirin dunia, mikirin akhirat. Waduh, kalau dulu dia begini nggak pisah kami, tapi sekarang udah pisah, sudahlah. Dia milik orang lain, saya udah milik orang lain. Nanti cemburu istri saya. Jadi thank you for you Bela. Dan saya percaya you orang baik. I believe you forever. You orang baik Bela. Kita tetap akan bangun silaturahim walaupun kita tidak punya keturunan. Dari seluruh istri saya, dia yang saya nggak punya keturunan. Saya yakin dengan Bela saya akan silaturahim baik. Saya doakan dia tetap aktif menjadi seorang pensinetron dan doakan saya sukses. Oke, cukup. Pak Hotman gimana bang?
Udah nggak ngomong lagi tuh? Iya. Apa masih ada nyindir saya dia? Enggak sih. Nggak berani lagi? Dia Iklim hakim lagi minggu depan. yang 991 itu bang. Apa? Lagi bangun yang 911 itu. Apa itu? Iya, dan teman dia lagi Biarin aja membuka. Bang. Nggak mungkin. Apa itu? Dia lagi membuka semacam Biarin seperti aja. lembaga untuk membantu orang-orang. Tanggapannya seperti apa? Kita 911 biarin aja Bang. Iya. Gini, enggak dikit, gini. Dia kan sekarang ini kayak membela orang susah, yang si Anu itu, ini ada anak kayak diperkosa, ini kan ada ya. Ya Allah, tanya aja bagaimana dia ke Kim. Ke Kim itu kan data, fakta. Hotman, kau itu bilang di awal Kim itu bukan siapa-siapa. Begitu kita belakangan sorot hajar dia, ngaku ada hubungan khusus. Terakhir depan mediasi Kombes dia bilang pacaran. Itu apa namanya? Jadi nggak usahlah kau bersandiwara. Dicium. Nggak usah bersandiwara. Terus itu yang dia waktu syuting itu cium satu orang itu kan, cewek itu, walaupun itu dalam bentuk apa namanya. Jadi gini, kau nggak usah bungkus gitu. Tapi bagi saya Hotman sudah tiara. Tunggu proses hukum dari saya. Karena Evi dia ini semua membuat laporan. Begitu tidak terbukti, kau usah kejar. Itu aja. Karena siapa yang menuduh, mendalilkan, dia membuktikan. Oke, cukup. Oke bang, setelah mediasi itu ada apa lagi bang? Mediasi yang terakhir kemarin di Mabes. Maksudnya? Ada apa lagi? Ada kelanjutan lagi? Nggak ada mediasi lagi. Nggak akan ada Mediasi di Mabes. Kapan? Dari Baris Krim kemarin. Berapa? Enggak, Bu Eda yang ada di situ. Enggak ada lagi mediasi, ngapain? Dan kasus itu nggak perlu lanjut lagi. Mediasi itu sudah mentok dan di situ sudah ada jawaban dari Hotman bahwa mereka pacaran, sehingga seluruh data yang diberikan Kim kepada saya dengan surat pernyataan itu artinya benar terjadi atas nama pacaran. Monggo, itu urusan mereka. Tapi kalau saya diseret-seret nggak bisa. Lalu itu sudah close. Kenapa? Sudah kirim surat. Kenapa? Itu sudah selesai, nggak perlu lanjutkan itu. Tidak ada yang perlu dilanjutkan di situ karena sudah ada. Dia mengaku. Kalau dia harusnya mereka yang kita kejar. Satu berbohong. Nah pertanyaannya kan Kim ngadu ke saya buat surat dugaan pelecehan. Apa itu namanya? Sekarang bilang malpraktek, enak aja. Nah kemudian Hotman bilang, oh saya ini pacaran. Terus selama ini bilang ada orang suruh di Mangga Besar segala macam. Jadi nggak usah dibungkus-bungkus. Orang sudah tahu. Janganlah kita menjadi orang yang munafik. Itu saja. Saya kira itu, ya saya kalau Hotman mulai menyadari dirinya supaya dia lebih baik, saya dukung, bagus dia. Tapi kalau you masih coba-coba sama saya, kita lawan. Itu prinsip saya. Jadi Evi ini mereka udah nggak terbukti, bingung sendiri mereka, bingung sendiri. Bingung sendiri. Sempat bilang katanya mau laporkan balik tentang aduan fisik. Sempat dibilang aduan fisik yang katanya pengen laporan balik. Iya, saya kan bilangnya ada body shaming. Gendut ya, dia botak ya. Dia pun saya bilang hitam. Itu kita lihatlah. Bu Ida kan ada di situ. Ada Kombes kok menyaksikan semuanya. Jadi intinya Pengakuannya berpacaran dan mencium itu hakim saya depan kan Kombes. ngomong sama kalian. Depan kita semua. Saya ini kader pemuda Pancasila. Sekali lahir terkembang surut berpantang. Yang kedua, saya orang lapangan. Yang ketiga, saya berteman dengan semua orang, termasuk Bang Hercules. Artinya, saya ini orang lapangan, tidak perlu pun menggunakan ormas. Saya jalan terus bos, seperti tadi kan, tidak senang dibawa, selesai. Cuma saya nggak pernah mau, saya intelek. Jadi yang saya sedih itu, cara bertanyanya itu bos. Kan kalian sudah bisa jawab. Sahkah perjanjian saya dengan Richard? Sah. Ada nggak prestasi saya? Ada. Ada nggak wan prestasi? Tidak. Yang wan prestasi dia tidak bayar. Clear. Terus sah perjanjian? Sah. Terus dia melawan hukum nggak? Melawan. Sudah, nanti bayar. 20,7 M. Kalau ini menang, dengerin nih. Kalau ini menang, dengerin nih. 500 juta saya bagi-bagi sama wartawan. Direkord ya. Wallahi nih. Wallahi nih. Direkord ini. Dari 20,7 M,
500 juta saya serahkan ke kalian koordinatornya Kezi. Catat ini. Koordinator Kezi emang. Kezi sama ini. Nah, ya, aduh, ya, catat ini. Bahaya. Bahaya, Pak. Itu sidang kecil, itu reak itu biasa, perdebatan biasa tuh. Tapi yang pasti ya kurang profesional. Tadi pun juga kan lihat Bang Leo lebih sedikit Ya, saya kalem gitu tadi pas karena pesan beliau pindah tahan. Ya, jadi sudah ada bagian-bagiannya. Jadi kalau kami keduanya slow but sure, tapi menggigit, awal hati, profesional. Gitu loh. Ini kan belum sidang. Jadi kalau di lapangan beda lagi. Bang Leo gimana Bang rasanya Bang mengikuti Bang Rasman nih kasus ini seperti apa sih Bang? Kalau saya wajib mendampingi beliau karena secara organisasi beliau ini ketua Dewan Penasehat, ini Dewan Kehormatan saya. Di mana ada mereka pasti ada ketua umum dengan itu aja. Bungkus, yang pasti gugatan kami pasti akan dimenangkan itu. Simpelnya, targetnya. Oh sampai selesai Bang? Oh, sampai selesai, sampai putusan, sampai dimenangkan gugatan kami. Nah, karena itu turun Bang Riyad, saya turun ketua penasihat. Lengkap ini ya? Pengacara-pengacara yang punya dedikasi profesional ini semuanya, bukan pengacara kaleng-kaleng, ya. Ingat nih, ini kebersamaan keluarga besar ini, gitu loh. Ya, pasti kita berdebat di pengadilan. Secara profesional. Bang. Thank you Bang Leo. Oke, makasih ya, makasih. Bang foto Bang. Bang foto Bang. Ini, Bang. Oke Bang. Ayo Bang. Gue ikutan dong, goblok. Tengah Bang ya. 1, 2, ti. Sekali lagi. 1, 2, ti. Oke. Kamera Bang, sekali Bang. MNC. Bang ke TV. Insyaallah kebenaran 1, 2, ti. Oke. Siap, thank you Bang. Karena Pak, mobil ketum, kita makan dulu, makan dulu. Mobil sana tuh. Iya, ke Pak, ambilin nanti mobil ketum, masa ketum jalan ke sana, makan dulu tuh. Tarik, ayo. Mana Bang? Tuh Bang, masih.